datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Amalia Rahmawati dari kelas PGSD 2 dengan nomor induk mahasiswa 2422520071. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Tony Harsan MH dan Ibu Astrid Paramita SPD MPD selaku dosen penguji dan guru penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Krisdianto Hadi Prasetyo MPD selaku dosen pembimbing. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru dengan judul penerapan fondasi computational thinking melalui pembuatan kincir air sederhana pada materi sumber energi di sekitar kita, mata pelajaran IPAS untuk kelas 3 SD. Berikut adalah biodata saya. Nama Nisa Amalia Rahmawati, tempat tanggal lahir Jakarta 26 Juli tahun 1999. Dengan nomor induk mahasiswa 2422520071, kelas PGSD 2 dengan surat elektronik atau email sebagai berikut, dan juga alamat saya di Sanden, Bantul, Yogyakarta. Pembahasan kali ini terdiri dari 5 topik utama. Yang pertama ada identifikasi diri, yang kedua ada review pengalaman belajar, yang ketiga ada refleksi pengalaman belajar, yang keempat ada desain inovasi pembelajaran, dan yang kelima adalah rencana tindak lanjut. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang identifikasi diri. Pada identifikasi diri terdiri dari visi saya untuk pendidikan di Indonesia, visi saya sebagai calon seorang guru, dan juga misi untuk menjalankan visi tersebut. Baik, pada pembahasan yang pertama tentang visi untuk pendidikan Indonesia. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah dengan berkontribusi dalam menghasilkan generasi muda yang berkualitas, yaitu individu yang dapat berpikir kritis, kreatif, dan solutif, namun tetap mengimplementasikan akhlak mulia dan etika serta tanggung jawab sosial guna mempersiapkan generasi yang tidak cerdas secara akademis tetapi juga tetap berintegritas dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya adalah visi saya sebagai calon seorang guru. Visi pribadi saya sebagai calon seorang guru yaitu kelak akan menjadi guru yang mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan daya berpikir kritis siswa, kreatif, solutif, dan juga menjadikan akhlak mulia,
empati, dan nilai-nilai sosial sebagai fondasi dalam mempersiapkan peserta didik yang seimbang antara kecerdasan intelektual dengan karakter baik yang berguna untuk dirinya sendiri dan juga untuk masyarakat. Selanjutnya adalah misi yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, mengembangkan kompetensi diri baik dari segi keilmuan, kepribadian, sosial, dan keprofesionalan melalui kegiatan pelatihan, seminar, dan kegiatan bermanfaat lainnya. Selanjutnya adalah saya akan merancang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, tentunya dengan mengembangkan ruang terbuka bagi pembelajaran yang aktif, partisipatif untuk mendorong daya berpikir kritis, kreatif, dan solutif bagi peserta didik. Selanjutnya, tentunya saya juga akan memberikan teladan yang baik dalam menanamkan nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Selanjutnya, membangun lingkungan belajar yang inklusif, aman, nyaman bagi peserta didik. Tidak lupa juga saya akan melibatkan orang tua dan masyarakat dengan berkomunikasi dan berkolaborasi terkait hasil evaluasi dan juga refleksi pembelajaran yang dilaksanakan peserta didik sebagai upaya rencana tindak lanjut dari hasil pembelajaran peserta didik ke depannya. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang review pengalaman belajar. Selama saya mengikuti perkuliahan PPG tahun ini, saya telah menempuh 2 semester yang di dalamnya terdiri dari beberapa mata kuliah. Pada semester pertama, yaitu saya mengikuti pembelajaran filosofi pendidikan Indonesia, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1. Selanjutnya ada perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada pembelajaran berdiferensiasi dan juga praktik pengalaman semester 1. Lalu untuk semester 2 terdapat mata kuliah yaitu computational thinking, pembelajaran sosial emosional atau PSE. Selanjutnya ada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2. Selanjutnya ada proyek kepemimpinan, seminar pendidikan profesi guru, dan juga praktik pengalaman lapangan 2. Pembahasan yang ketiga adalah refleksi pengalaman belajar. Berdasarkan pengalaman kuliah dan juga praktik pengalaman lapangan di sekolah, tentunya banyak sekali pembelajaran dan pengalaman yang telah saya dapatkan. Tidak hanya secara pengetahuan teoritis, tetapi juga tentang keterampilan dalam mengajar dan juga keterampilan dalam bersosialisasi dan juga beretika. Seluruh mata kuliah memberikan pengalaman dan pengetahuan yang sangat berarti bagi saya. Berdasarkan refleksi dari seluruh mata kuliah yang telah dilalui, terdapat 1 mata kuliah yang menarik dan menurut saya memberikan pengalaman dan juga pembelajaran yang paling bermakna bagi saya, yaitu ada pada salah satu topik dalam mata pelajaran computational thinking. Berkenaan dengan computational thinking yang terdiri dari 7 topik di dalamnya, yang pertama adalah topik tentang pendalaman pemahaman computational thinking. Pada topik ini saya belajar tentang konsep-konsep dasar computational thinking dan juga pentingnya mempelajari computational thinking. Selain itu, saya juga belajar tentang fondasi yang ada dalam computational thinking itu sendiri yang nantinya dapat digunakan dalam proses keseharian dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, pada topik kedua tentang computational thinking dalam problem solving pada persoalan sehari-hari. Pada topik ini, mahasiswa banyak berlatih mengenai penerapan computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan computational thinking. Pada subtopik yang pertama, mahasiswa mempelajari mengenai soal-soal tentang Bebras. Pada topik ketiga, yaitu computational thinking dalam problem solving pada literasi dan numerasi. Pada topik ini, yaitu computational thinking dalam menyelesaikan soal literasi membaca, numerasi, yaitu ada science dan juga matematik.
Pada subtopik kedua ini, mahasiswa mempelajari mengenai asesmen kompetensi minimum dan berfokus pada literasi dan numerasi pada tes PISA. Selanjutnya, pada topik 4 yaitu computational thinking dalam kurikulum. Pada topik ini, saya belajar mengenai computational thinking dalam kurikulum dan kedudukan computational thinking dalam kehidupan internasional. Saya mulai mengenal istilah fase dan juga capaian pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum Merdeka. Saya mengenal makna dan istilah-istilah yang terdapat di dalam capaian pembelajaran di tiap fasenya. Selanjutnya, pada topik 6, pada topik 5 yaitu diadakannya ujian tengah semester. Selanjutnya pada topik 6 ada computational thinking dan proyek. Pada topik ke-6 ini, mahasiswa mempelajari mengenai proyek STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Kegiatan pertama diawali dengan menentukan salah satu proyek yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Selanjutnya, pada topik ke-7, yaitu adanya integrasi computational thinking dalam mata pelajaran. Topik ini mempelajari tentang pengintegrasian cara berpikir komputasional dalam mata pelajaran. Mahasiswa secara berkelompok mencoba mengintegrasikan computational thinking dalam perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Berdasarkan uraian topik yang ada dalam mata kuliah computational thinking yang telah saya sebutkan tadi, berdasarkan pengalaman belajar tersebut, terdapat satu topik yang bagi saya itu adalah hal yang menarik dan berguna bagi saya, yaitu terdapat pada topik 6 mata kuliah computational thinking, yaitu tentang computational thinking dan proyek. Hal ini menjadi pembelajaran bermakna atau good practice bagi saya. Dalam hal ini, proyek yang dimaksud adalah Project STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Pada topik ke-6 ini, mahasiswa mempelajari mengenai proyek STEM yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Kegiatan pertama diawali dengan menentukan salah satu proyek yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Kemudian, mahasiswa diminta untuk menganalisis unsur-unsur dari sebuah proyek STEM tersebut. Pada topik ini memberikan saya gambaran dan makna yang membekas. Terlebih, hal ini sudah saya terapkan ke dalam pembelajaran yang ada di kelas bersama peserta didik kelas 3 SD. Pada topik computational thinking dan proyek STEM ini, saya merancang dan membahas tentang sumber energi di sekitar kita pada mata pelajaran IPAS kelas 3 SD dengan membuat proyek kincir air sederhana dengan menggunakan stik es krim. Berikut akan saya jelaskan tentang sisi good practice bagi seorang guru dan juga bagi peserta didik dari penerapan computational thinking dalam mata pelajaran IPAS materi sumber energi di sekitar kita untuk kelas 3 SD. Yang pertama dari aspek perencanaan pembelajaran. Bagi seorang guru, bagi saya pribadi, merancang pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan STEM dan computational thinking secara kontekstual dengan kehidupan sehari-hari dapat menjadi lebih bermakna. Dan juga bagi peserta didik, dari perencanaan pembelajaran tersebut, maka peserta didik dapat memahami tujuan pembelajaran secara lebih kontekstual, nyata, melalui proyek yang relevan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yaitu juga mereka dapat memahami pemanfaatan energi dari air. Selanjutnya, aspek yang kedua adalah fasilitas berpikir kritis dan kreatif. Good practice bagi saya adalah mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi masalah. Semisal, bagaimana memanfaatkan energi air yang ada di sekitar kita, dan juga memandu bagaimana mereka dapat mengeksplorasi dari cara berpikir yang mereka miliki. Memang awalnya pasti mereka belum berpikir secara sistematis. Nah, justru dari itu saya mengajak mereka untuk bagaimana caranya berpikir secara komputasional atau sistematis dalam menyelesaikan proyek ini yang tentunya dapat bermanfaat bagi mereka.
Selanjutnya, good practice bagi peserta didik yaitu dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif saat menganalisis cara kerja kincir air dan juga mendesain model kincir air menggunakan stik es krim tersebut. Selanjutnya, pada aspek yang ketiga adalah penerapan computational thinking. Good practice bagi saya yaitu adalah dengan membimbing siswa dalam melakukan dekomposisi, yaitu memecah langkah-langkah proyek menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana. Selanjutnya, menemukan pola, membuat abstraksi konsep energi, yaitu lebih tertuju kepada air, yaitu juga selanjutnya adalah menyusun algoritma bekerja atau langkah-langkah pengerjaan dalam proses membuat kincir air sederhana dengan stik es krim tersebut. Nah, good practice untuk peserta didik adalah mengembangkan pola pikir terstruktur melalui pengalaman belajar secara langsung. Yang pertama adalah memecah masalah. Bagaimana sih cara membuat kincir air sederhana ini agar dapat berjalan dengan baik, perputaran kincirnya baik, lalu aliran airnya juga mengalir dengan baik. Selanjutnya adalah mencari pola dan juga membuat urutan kerja kincir air yang tadi telah saya sebutkan. Pada aspek yang keempat adalah kolaborasi dan juga keterampilan proyek STEM. Bagi saya, mendorong kerjasama antar siswa dalam kelompok serta menghubungkan konsep sains, teknologi, engineering, dan matematik secara aplikatif dapat meningkatkan rasa dan dapat meningkatkan skill ataupun kemampuan baik dari saya dalam menyampaikan, mengarahkan, memfasilitasi, dan juga bermanfaat untuk peserta didik. Nah, manfaatnya untuk peserta didik yaitu mereka dapat melatih kerjasama mereka dalam tim dalam mempraktikkan konsep STEM ini dengan membuat produk yaitu kincir air, dan juga belajar bagaimana cara menghitung titik tengah untuk sebagai poros dari kincir air, lalu menghitung antar sela-sela dari baling-baling kincir airnya, lalu juga membuat kerangka penyangga baik untuk kincir air dan juga penyangga untuk bagian tampungan airnya. Dan juga hal-hal itu dapat dilakukan secara sederhana karena mengingat pada pembelajaran ini dilakukan di kelas 3 SD yang mana pembelajarannya masih relatif kontekstual, nyata, dan belum terlalu kompleks. Selanjutnya pada aspek yang kelima yaitu refleksi dan juga pembelajaran bermakna. Bagi saya, memberikan ruang refleksi agar siswa dapat mengaitkan pengalaman proyek ini dengan konsep energi di kehidupan sehari-hari dapat membekas bagi mereka. Selain itu juga bagi peserta didik yaitu memahami manfaat energi air secara langsung melalui hasil karyanya sendiri, dan juga meningkatkan kreativitas mereka, meningkatkan skill-skill mereka, meningkatkan kerjasama mereka, dan sosial mereka juga, sehingga materi dapat terasa lebih bermakna dan juga lebih kontekstual. Pembahasan selanjutnya adalah desain inovasi pembelajaran. Pada desain inovasi pembelajaran saya tentang penerapan computational thinking dalam proses pembuatan proyek kincir air sederhana pada submateri sumber energi di sekitar kita, mata pelajaran IPAS untuk kelas 3 SD, terdapat artefak pembelajaran yang telah saya buat, yaitu adanya modul ajar project based learning. Selanjutnya ada video dokumentasi pembelajaran dan juga bahan ajar yang saya gunakan menggunakan media booklet pembelajaran yang saya buat sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah desain inovasi pembelajaran. Pada desain inovasi pembelajaran saya tentang penerapan computational. Yang pertama ada modul ajar. Modul ajar ini adalah modul ajar IPAS fase B kelas 3 SD bab 4 berkenalan dengan energi, materi sumber energi di sekitar kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Modul tersebut dapat diakses melalui scan QR code yang tertera. Yang kedua adalah
video dokumentasi pembelajaran. Berikut adalah QR Code yang dapat diakses untuk melihat video dokumentasi pembelajaran peserta didik dalam membuat proyek STEM kincir air sederhana dengan menggunakan stik es krim. Yang kedua adalah video dokumentasi pembelajaran. Berikut adalah QR Code yang dapat diakses untuk melihat video dokumentasi pembelajaran peserta didik dalam membuat proyek STEM kincir air sederhana dengan menggunakan stik es krim. Yang kedua adalah video dokumentasi pembelajaran. Berikut adalah QR Code yang dapat diakses untuk melihat video dokumentasi pembelajaran peserta didik dalam membuat proyek STEM kincir air sederhana dengan menggunakan stik es krim. Yang kedua adalah video dokumentasi pembelajaran. Berikut adalah QR Code yang dapat diakses untuk melihat video dokumentasi pembelajaran peserta didik dalam membuat proyek STEM kincir air sederhana dengan menggunakan stik es krim. Yang ketiga adalah bahan ajar atau media pembelajaran, yaitu booklet yang saya buat sendiri tentang sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Booklet ini saya buat untuk dalam bentuk berkelompok, yang dimana isinya terdiri dari penjelasan tentang energi, sumber energi, lalu macam-macam sumber energi yang ada di sekitar kita, lalu contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu juga di dalamnya ada lembar kerja untuk proses pembuatan kincir air sederhana, yang mana terdiri dari penjelasan alat bahan, lalu juga penjelasan cara kerjanya, lalu anak-anak di sana mengisi lembar kerja tersebut, yaitu ada alat bahannya, mereka menuliskan sendiri di dalamnya, lalu juga diajak untuk membaca bersama cara pembuatan kincir air sederhana tersebut melalui booklet tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar selama saya mengikuti pendidikan profesi guru. Selama mengikuti pendidikan profesi guru ini, saya merasakan dampak yang signifikan dan nyata. Hal ini tentunya menjadi perjalanan dan juga pembelajaran bagi saya. Ya, walaupun penuh banyak tantangan, tetapi juga ini menjadi hal yang sangat bermakna dan berkesan untuk saya sebagai calon guru profesional. Selama mengikuti proses pendidikan profesi guru ini, saya tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan baru, rekan sejawat baru, tetapi juga saya mengalami transformasi dalam cara berpikir, bertindak, dan juga bersikap dalam keseharian, baik sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai pendidik. Tentunya sebagai seorang pendidik, saya tidak hanya berhenti pada satu titik kepuasan saja atau pada satu titik kemampuan, tetapi saya juga akan terus berkomitmen untuk tetap belajar sepanjang hayat. Saya percaya bahwa peserta didik dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristiknya masing-masing. Dengan mendapatkan dukungan, bimbingan, dan arahan dari seorang guru, peserta didik dapat menjadi dan meraih apa yang dia impikan. Mereka juga dapat lebih terarah dan juga dengan cara guru menjadikan dirinya fasilitator dalam proses perkembangan pembelajarannya. Pembahasan yang terakhir mengenai rencana tindak lanjut. 3 hal yang akan saya lakukan ketika memulai karir menjadi seorang guru adalah dengan memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan mereka, dan juga dapat mengimplementasikan pembelajaran yang saya jadikan visi tadi dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan juga sportif. Selanjutnya, sebagai seorang guru profesional, saya akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik secara adil dan juga bertanggung jawab. Menjadikan keseharian adalah hal yang harus lebih baik dibandingkan dengan hari yang sebelumnya, menjaga etika dengan baik, bersosialisasi dengan baik, dan juga tetap meningkatkan kemampuan diri. Selain itu, saya juga akan tetap terus belajar dan mencoba mengintegrasikan pendekatan baru yang seperti telah saya
jalankan kemarin, yaitu seperti project STEM atau dengan pendekatan computational thinking ke dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, khususnya dengan tujuan untuk mengasah keterampilan abad ke-21 pada peserta didik, dan juga melalui refleksi diri, berkolaborasi dengan rekan sejawat, serta mengikuti pelatihan dan inovasi pendidikan. Saya berupaya menjadi guru yang adaptif dan juga inspiratif, sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, relevan, dan mendorong siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang dapat berguna untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat, dan juga bahkan sampai negara. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi yang mendengarkan dan membacanya, dan juga bagi diri saya sendiri untuk terus mengupgrade diri lebih baik lagi. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan tadi banyak kesalahan, banyak kekurangan, ataupun kehilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.